Jangan lupa dijawab ya pertanyaannya, langsung tulis di komen. Halo my lovers, kembali lagi. Nah, kita akan sambung materi barisan dan deret. Kali ini akan sedikit berbeda. Apa bedanya? Kuy belajar. Oke, nah ini dia materi kita selanjutnya, yaitu barisan aritmatika bertingkat. Gimana itu maksudnya barisan aritmatika bertingkat? Kita bahas. Kita throwback dulu ya. Kemarin itu kita udah bahas yang namanya materi barisan aritmatika. Nah, aritmatika itu kayak gini. 4, 8, 12, 16. Kenapa dikatakan aritmatika? Sebelumnya di sini 4 itu adalah U1. Apa itu U1? Kemudian U2, U3, U4 sampai pada UN. Jadi U itu merupakan suku ke gitu kan. Jadi kalau U1 suku ke 1. Lanjut, jadi dikatakan dia barisan aritmatika ketika bedanya itu selalu sama. Di sini bedanya adalah 4. Selalu sama, suku kedua dikurangi suku pertama, suku ketiga dikurangi suku kedua, itu selalu 4. Begitu juga dengan suku keempat dikurangi suku ketiga, selalu 4. Nah, ini termasuk pada yang namanya barisan aritmatika. Nah, sekarang kita naik level menjadi barisan aritmatika bertingkat. Gimana? Kita perhatikan ini dulu. 2, 8, 18, 32. Jadi di sini U1-nya itu apa? 2. U2-nya 8, U3, U4 sampai pada UN seterusnya ya. Nah, jadi di sini coba kita perhatikan. Apakah bedanya sama? Nah, ternyata beda dari U2 dikurangi U1 itu 6. Kemudian U3 dikurangi U2 itu 10. U4 dikurangi U3 adalah 14. Nah, ternyata di sini bedanya tidak sama. Tapi ketika si bedanya ini kita turunkan lagi, kita cari lagi bedanya, kita tes, dia sama. 6, 10, berarti 10 kurang 6 ya, berarti 10 kurang 6 itu 4. Kemudian 14 dikurangi 10 itu adalah 4. Nah, jadi ini udah sama. Oke, jadi dia nggak langsung pada barisan yang pertama ini, dia langsung ketemu beda yang sama. Tidak, tapi dia diturunkan lagi sehingga ditemukan beda yang sama. Nah, inilah yang termasuk pada barisan aritmatika bertingkat. Oke, udah tahu bedanya dengan barisan aritmatika biasa dong ya. Nah, sekarang kita simpulkan dulu untuk pengertiannya. Jadi, barisan aritmatika bertingkat adalah barisan bilangan yang tidak memiliki beda yang tetap. Artinya di situ tadi, pada barisan yang pertama bedanya nggak tetap, beda-beda gitu. Terus, akan tetapi, jika beda tersebut dijadikan barisan bilangan, akan ditemukan beda yang tetap. Jadi, setelah diturunkan sekali, rupanya bedanya nggak sama. Turunkan lagi, baru bedanya sama. Nah, itulah dia namanya barisan aritmatika bertingkat. Oke, kita lanjut. Nah, kita coba bahas dulu untuk rumusnya. Ini barisan aritmatika bertingkat 2, 8, 18, 32. Kenapa barisan aritmatika bertingkat? Kita cek, ternyata U1 ke U2 itu 6 kenaikannya. U2 ke U3 10, U3 ke U4 14. Sama ya kayak yang tadi ya. Berarti kita harus turunkan lagi. Baru ditemukan bedanya yang sama, yaitu 4. Oke, nah ternyata untuk barisan aritmatika bertingkat rumusnya adalah agak jelimet nih ya rumusnya ya, tapi nggak susah kok. Ini rumusnya, UN sama dengan A per 0. Apa itu tanda seru? Tanda seru itu namanya adalah faktorial. Ya, faktorial. Jadi faktorial itu seperti apa? Itu adalah perkalian berurutan. Jadi di sini 0 faktorial itu sama dengan 1. Oke. Jadi A per 1 dia. Terus 1 faktorial itu juga 1. Sama dengan 0 faktorial. Tapi ketika dia sudah masuk pada bilangan berikutnya, dia termasuk pada... Itu maksudnya gimana? Seperti ini.
Jadi kalau 2 faktorial itu artinya 2 kali 1. Nah, sedangkan kalau 3 faktorial itu artinya 3 kali 2 kali 1. Nah, jadi kalau 4 faktorial gimana? 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, itu bakal kalian bahas selanjutnya di SMA. Untuk barisan aritmatika bertingkat, nanti kita akan potong rumusnya nggak sampai sebanyak ini kok. Terus di sini ada titik-titik, artinya dan seterusnya nih, sampai dia bertingkatnya berapa aja. Sampai bertingkatnya itu bisa sampai 4, 5, 6, dan seterusnya. Tapi untuk barisan aritmatika bertingkat di SMP, kita nggak bakal sampai banyak-banyak tingkatnya. Biasanya cuma sampai 2 tingkat aja. Oke, sekarang kita mau lanjutkan. Nah, jadi dari rumusnya itu, kita sudah tahu si A. Yang mana A? Nih, A-nya itu adalah 2. Sama seperti barisan aritmatika yang biasa. Kalau si A itu adalah sama dengan U1. Atau kalau kita buat bahasa Indonesianya, si A itu siapa? Kamu wajib jawab di komen, A itu sama dengan U1 atau disebut dengan... Oke, dijawab di komen ya. Artinya kamu ingat materi sebelumnya. Kita lanjut. Si B-nya yang mana? Ini, B-nya itu adalah suku pertama pada barisan yang kedua setelah diturunkan sekali. Kemudian yang C yang mana? Ini yang C, nanti masukkannya itu dari 4 ini kemarin. Oke, jadi dia dilihat hanya suku-suku yang pertamanya ini. Berurut A, B, C. Oke, itu untuk rumusnya. Jadi, berhubung di sini hanya sampai C, berarti kita cukup sampai C. Yang ini nggak perlu kita pakai. Oke, kita sederhanakan rumusnya ya. Nah, jadi untuk barisan aritmatika bertingkat, cukup sampai C kalau dia cuma 2 tingkat. Jadi kalau sampai 3 tingkat gimana? Sampai D. Paham ya? Nah, kita lanjut, kita bahas ke contoh. Ini contohnya. Ada noktah di sini. Untuk noktah di gambar yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat, itu artinya U1, U2, U3, dan U4. Soalnya adalah banyak lingkaran pada pola ke-10. Yuk kita bahas. Jadi pada pola yang pertama, itu ada 3 noktahnya kan? Pola yang kedua itu ada ini ya, yang kedua ternyata ada 8. Kemudian yang ketiga ada 15, yang keempat ada 24. Nah, jadi di sini kita mau lihat, dia barisan aritmatika kah? Atau geometri kah? Atau barisan bertingkat? Gimana cara lihatnya? Kita turunkan dia dulu, mencari si bedanya. Nah, ternyata 3 ke 8 itu bedanya yang pertama adalah 8 kurang 3 yaitu 5. Kemudian 15 kurang 8, 7, 24 kurang 15 itu 9. Nah, bedanya nggak sama. Berarti ini bukan aritmatika biasa, ya kan? Coba kita turunkan lagi. Oke, 7 kurang 5, 2. 9 kurang 7, 2. Nah, ternyata bedanya ini sudah sama. Dan dia tidak sekali diturunkan, 2 kali. Maka ini termasuk pada barisan aritmatika bertingkat. Oke, kita lanjut. Nah, jadi kalau barisan aritmatika bertingkat, yang ditanya adalah pola ke-10. Berarti U10. Ya kan? Kita masukkanlah rumusnya. Ini rumusnya tadi ya. Kita sederhanakan karena sampai 2 kali aja. Maka cukup sampai C. Ini rumusnya. A tambah N kurang 1 kali B. Itu rumus yang biasa ya. Ini tuh rumus barisan aritmatika yang biasa. Jadi kalian tinggal nambahin yang ini aja sebenarnya. Nih, nambahin N kurang 1 dikali N kurang 2 dikali C per 2. Tinggal nambahin itu aja kok. Nggak susah. Oke, kita lanjut. Yang ditanya U10. Nah, A-nya yang mana? Ini A. Si 3, ya kan? Suku pertama pada barisan yang pertama. B-nya kenapa 5? Ini, ya kan? Setelah diturunkan sekali, itu si B. Kemudian N kurang 1. N-nya yang mana? Kenapa bisa 10? Sesuai permintaan. Ini yang diminta pola ke-10, maka N-nya adalah 10. Terus si C. C itu yang bawahnya ya, yaitu 2. Suku pertama pada barisannya itu. Jadi berurut ya, A, B, C, 3, 5, 2 gitu.
Yuk kita lanjut hitung. Jadi di sini 3, oke tetap. Dari mana 9? 10 kurang 1 ya yang di atas, baru dikali 5. Dan di sini kenapa 9? 10 kurang 1, 10 kurang 2 itu 8. Oke, baru dikalikan 2 per 2. Nah, ini sebenarnya bisa tewas kan? Nah, ini bisa tewas nih, 2 tewas sama yang bawah kan? Mati kan dia. Maka tersisalah 3 ditambah 9 kali 5 itu 45. Kemudian 72 itu dari 9 kali 8. Ya udah tinggal kita jumlahkan aja. Maka U10-nya adalah 120. Oke, easy. Easy dong, gampang kan? Tinggal ingat aja rumusnya. Yang ditambah itu adalah N kurang 1 dikali N kurang 2 kali C per 2. Oke, jadi si 2 ini yang kita coret ini nggak boleh nyebrang ke sebelah sini ya. Ingat, itu operasi hitung, nggak boleh. Kalau dia ke atasnya boleh, kenapa? Karena di sini operasi hitungnya perkalian dan pembagian, maka bisa tewas sama bawahnya. Tapi dia nggak boleh tewas ke samping sebelah sini. Ke samping sebelah sini nggak boleh. Oke? Oke. Nah, itu tadi materi barisan aritmatika bertingkat. Jangan lupa dijawab ya pertanyaannya, langsung tulis di komen. Dan kalian wajib like video ini dan jangan lupa di subscribe. Sampai jumpa pada materi berikutnya.